Sebelum mulai video ini, pastikan kalian subscribe dan like video ini, share ke teman-teman kalian. Oke, lanjut ke videonya. Hidup itu ya, segala sesuatu itu perlu kita harus mensyukuri dengan apa yang sudah kita miliki. Jadi kalau kita membuat suatu rencana atau juga tujuan, itu tuh tujuan kita juga harus tetap berpondasi kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan tidak melanggar apa yang menjadi perintahnya Allah. Jadi kita terus jalan aja, hidup itu jalanin aja. Dimana kalau kita menjalani dengan banyak bersyukur, terus banyak kita berpikir di dalam ketaatan kita kepada Allah dan ajarannya Rasulullah, insya Allah itu nikmat. Seperti ini anak-anak kita ini. Kecil ini nikmat, harta yang sangat berharga. Maka kita wajib syukuri. Contoh mereka ini ada kata ditukar dengan harta mau miliaran pun kita nggak akan mau. Kenapa? Karena ini adalah harta yang berharga. Maka kalau segala sesuatu itu disyukuri dan disyukuri. Gitu. Jadi bagaimana sih konsep hidup penuh dengan kenikmatan itu? Adalah hidup yang selalu bersyukur kepada Allah. Apa sayang, apa? Oh, mana? Oh itu ya. Tadi aku lihat mau layang-layangan. Jadi ini ya. Jadi pesan itu bagaimana kita melakukan segala sesuatu itu harus yakin. Yakin. Ya, maka setiap hidup itu nawa itu niat. Apa yang kita kerjakan nih, niat kita apa? Ibadah karena Allah. Terus menjadi manusia juga itu apa? Harus selalu memperbanyak manfaat. Jangan sampai kita itu hidup banyak merugikan orang, tapi jadikan hidup kita banyak manfaat buat orang. Kadang kita berbuat baik saja, ya orang itu kadang menilainya kita buruk. Kadang kita berbuat baik masih diomongin, dihina, diejek. Nah, makanya hidup itu nggak perlu mendengarkan omongannya orang. Karena apa yang kita lakukan itu tujuannya adalah beribadah, bukan butuh sanjungan, bukan butuh pujian. Andai kita dipuji, kita nggak mungkin terbang sampai ke langit. Andai kita dihina, diejek, nggak mungkin kita sampai masuk ke dalam bumi. Tetap kita akan hidupnya normal, menapak di bumi, tanahnya Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi orang yang suka menghina, mengejek itu tandanya orang yang tidak mampu, orang yang iri. Contoh misalkan kita beli mobil, orang itu ada yang senang ucapkan alhamdulillah, ada yang kasarnya ya sudah nggak bisa beli masih ngejek. Itu ya wajar lah kalau dia orang kaya raya ngejek, ya masih kita anggap wajar. Tapi zaman sekarang ini orang sudah miskin ngejek. Ini sudah di mana-mana. Orang yang nggak mampu menghina, orang yang kasarnya kekurangan mengejek, ya. Orang yang kasarnya bodoh, buruk sangka, selalu menganggap orang lain lemah. Padahal apa yang dia sombongkan? Ya kalau orang kaya masih wajar lah ada sombongnya karena ada hartanya. Masih bisa nikmati dunia walaupun nanti dihisab di akhirat. Ini sudah miskin, sombong. Udah susah dunia ditambah siksa akhirat. Betul nggak bro? Banyak sekarang kejadian bro. Gitu. Jadi hidup itu harus tetap kita berjalan dan nikmati. Karena apa? Hidup kita itu tetap berjalan karena Allah. Mau orang menghina, mengejek, ya, terus berburuk sangka kepada kita. Ya sama seperti apa yang menjadi pendapatnya Imam Syafi'i. Apa? Diam. Karena singa itu tidak akan menghadapi ya, anjing yang kerjaannya menggonggong. Anggap aja anjing.
yang kerjanya ngomong gini. Udah biarin aja. Karena dengan diam itu karena mereka bukan lawan kita. Bukan level. Orang yang suka menghina, mengejek, ya, terus kasarnya berburuk sangka kepada diri kita, selalu sukanya menfitnah, itu temennya setan. Jadi kalau kita ngadepin mereka berarti sama aja kita setan. Makanya kita bukan levelnya level setan. Jadi ingat dulu ya, kalau ada yang ngomongin kamu begini, udah biarkan aja. Karena kamu itu adalah singa yang tidak mungkin menghadapi anjing yang melolong. Dan levelmu adalah level manusia, bukan level setan. Gus, Ya. ada pertanyaan. Enggak. Pertanyaan kan, apakah boleh? Terkadang kan kita sebagai manusia ada rasa insecure terkadang, ataupun misalnya rasa down gitu, jatuh. Entah itu omongan orang, kita tuh udah merasa fine aja biarin. Tapi kan ada sewaktunya kita tuh jatuh gitu, nangis, entah jadi kepenat. Tapi meskipun gak dibalas, nah itu tuh apakah boleh kayak gitu misalnya? Kalau kasarnya ya, kita dihina orang, yang itu ada batas di mana kita itu pasti menangis, pasti sedih. Itu wajar karena sifat manusia. Ya, ini. Tapi tetap di dalam tangisanmu, di dalam kesedihanmu karena dihina orang, diejek orang, ya, tetap doakan dengan baik. Ya Allah kasih hidayah yang terbaik buat orang ini. Karena dia tidak berubah, maka nanti Allah sendiri yang mengambil tindakan. Ini. Jadi apa? Contoh seperti kamu waktu kuliah, kau diremehkan orang, engkau mampu kuliah. Duit dari mana? Padahal yang mengejek itu makan tiap hari aja nggak mampu. Ya, makanya aja dapat mana? Dari sedekah. Masih bisa ngecek orang itu. Hebat itu orang. Ya. Menghina seseorang yang kemampuannya mungkin lebih daripada dia. Rumah masih ngekos, ngontrak, numpang, rumah dapat warisan, makan dari hasil sedekah orang, masih bisa ngina orang. Bagaimana Allah tolong? Kalau kita bukan menghina orang, mereka posisi di bawah kita, tapi masih biarkan. Karena sama aja mereka menyiapkan kuburan buat mereka sendiri, curang sendiri. Jadi karena apa? Ya mungkin terbiasa tadi itu, kebiasaan, ibaratnya dia tidak jauh dengan apa yang menjadi ajarannya Rasulullah dan selalu melanggar apa yang jadi perintahnya Allah. Ya, ente singa itu diem karena tahu yang dihadapinya adalah anjing yang menggonggong. Maka sekali singa itu berdiri, anjingnya menggonggong itu kabur. Maka diam, walaupun anjing menggonggong, dia tidak akan berani mendekati singa. Maka manusia yang diam karena dihina, diejek, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya, ya. Ini. Nah, balasannya apa? Contoh kita dihina, mereka nggak bisa makan, itu kita sedekahi, kita sodakoi. Ya. Jangan kita mengikuti apa yang menjadi penyampaian mereka. Ada lagi pertanyaannya? Lagi Gubes, pertanyaan tentang harta ini Gubes. Jadi harta itu kan akan dihisab nantinya di akhirat. Nah, harta yang seperti apa yang baik yang harus dijalankan? Apakah mengumpulkan harta juga itu bagus atau jalannya yang terbaiknya gimana gitu? Untuk kita cara mengumpulkan harta yang baik. Cara mengumpulkan harta yang baik itu ya tetap dengan bagaimana kita mengetahui halal haram. Jadi harta mana yang halal, harta mana yang haram. Maka kita berikhtiar berusaha itu adalah untuk mendapatkan rezeki yang halal. Terus apa kita harus kumpulkan harta? Kalau orang lain bersyukur dengan apa harta yang dimiliki, tapi kita kan boleh berdoa, memohon kepada Allah harta sebanyak-banyaknya. Maka kalau kita tugasnya adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyak, memohon kepada Allah dan berikhtiar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya harta itu bisa kita bawa ke akhirat. Kenapa? Dengan kita harta yang banyak, maka kita akan bisa membantu membagikan orang lain dengan secara
apa? Sedekah sodako secara langsung. Yang kedua, harta itu ya akan bisa menjadi kebahagiaan umat, karena kemiskinan itulah yang menjadikan kekufuran. Banyak kekufuran dan kafiran terjadi gara-gara kemiskinan. Maka dengan seandainya kita dengan izin Allah, maka kita mohon kepada Allah supaya dikasih harta yang banyak untuk bisa membantu orang yang lemah, yang kekurangan, sehingga diri kita bisa jadi manfaat berkah barokah buat orang lain gitu. Maka ada bahasa miskin dan kaya. Definisi miskin itu adalah walaupun dia dikasih harta oleh Allah yang sangat luar biasa, tapi kalau hatinya masih merasa kurang, berarti itu tandanya orang miskin. Tapi kalau seseorang itu dicukupi oleh Allah dan bersyukur kepada Allah karena dia berterima kasih kepada Allah dan selalu berbagi, bagi-bagikan apa yang dia dapatkan, bagi-bagikan apa yang dia miliki. Itu definisi orang kaya yang sebenarnya. Orang kaya itu suka bagi-bagi, orang miskin suka kekurangan. Nah, tapi kadang kita melihat seseorang itu melihat secara mata, harta banyak ya dianggap orang kaya, memang dunia. Tapi kalau hati belum tentu. Orang yang sifatnya cukup, dia bersyukur kepada Allah dan kadang dia memperbanyak sedekah, berarti tandanya dia orang kaya di hadapan Allah. Maka banyak orang kaya yang kasarnya menjadi miskin, banyak orang yang cukup tapi hidupnya kaya. Ini dunia zaman sekarang. Ingat ya bro ya, jangan sampai dirimu menjadi orang miskin. Orang miskin apa? Kurang dan kurang bro. Ya, jadi jangan sampai. Intinya jadilah kalian orang kaya. Setiap dapat rezeki berbagi kepada yang lainnya. Itu tandanya orang kaya. Orang kaya suka berbagi. Ya bro ya. Jadi intinya itu. Ada lagi pertanyaan? Jadi inilah mungkin pesan dan kesan yang saya sampaikan di dalam kata bijak. Ya. Hiduplah penuh dengan bersyukur. Karena kau dengan hidup dengan bersyukur, maka sebetulnya Allah itu mengkayakan kamu. Dengan kau bersyukur, sebetulnya kau itu menambah rezekimu. Dengan kau bersyukur, maka Allah akan selalu mendengarkan doamu. Ini, itu bro kata bijaknya. Kata bijak yang kedua. Ya. Seandainya dirimu itu selalu diremehkan orang lain, dihina orang lain, diejek orang lain, maka diamlah. Karena dengan diammu itu, sebetulnya kau menunjukkan kepada mereka bahwa mereka itu bukan levelmu. Habisin energi ngadepin mereka yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Andai kata digencet, ya gak bisa ngomong apa-apa. Ditabok juga susah, malah jadi masalah. Lebih baik diamkan, tapi dengan izin Allah doakan yang baik. Semoga orang-orang yang seperti ini Allah kasih hidayah dan Allah ampuni segala dosa-dosa. Gitu. Oke mas bro ya. Intinya semangat, yakin kita menuju ridhonya Allah. Jadi di dalam konteks dakwah ini bukankah saya adalah dakwah orang yang hebat dengan ilmu, tapi dakwah di dalam ini adalah mengeluarkan kata-kata bijak untuk memotivasi semangat hidup. Jangan pernah lemah, jangan pernah kalah, jangan pernah putus asa, dan jangan pernah mengeluh tentang dunia. Karena ingat, dunia itu ada di genggamanmu. Kalau selama kau selalu ingat kepada Allah dan bersyukur kepada apa yang diberikan Allah kepada dirimu, dan kau selalu mengikuti ajarannya Rasulullah. Ingat, matilah di dalam rangkuan ridhonya Allah dengan bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. AKABRI 2 TNI suka berbagi, Pandawa sakti selalu di hati. NKRI harga mati, umat jaya untuk negeri bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.